By the way, ini tuh antri tuh nanti yang udah punya tiket. Sementara kita beli tiket dulu. Ini pintu masuknya. Pembelian tiketnya tuh di sebelah sini sepertinya. Udah yuk, kita ikut antri beli tiket dulu aja sekarang. Nah, jadi untuk harga tiket water bus di Saigon ini tuh termasuk murah banget dong. Dan pilihannya tuh ada yang 1 kali perjalanan aja, juga ada yang bolak-balik nih. Pastinya kita pilih yang bolak-balik aja dong ya. Kita udah beli tiketnya, kita nanti berangkatnya jam 9 malam, pulang jam 10. Jadi 1 jam lumayan banget. Tapi sekarang tuh baru jam 8 men, jadi masih banyak waktu. Yaudah yuk, kita jalan-jalan sekitar sini aja. Dan berhubung masih ada sisa 1 jam dari jam keberangkatan waterbusnya, otomatis kita jalan-jalan aja nih buat lihat suasana malam hari di sekitaran waterbus stationnya ini. Tersedia semacam food court di sebelah pintu masuk menuju ke waterbusnya tadi. Dan kalau jalan terus melewati food courtnya, kita akan sampai di sebuah taman kota ini dengan view sungai Saigon di bagian sampingnya. Nah, ini sambil nunggu jam 9 karena sekarang masih setengah 9. Wah, masih setengah jam lagi dong. Kita jalan-jalan aja. Ini ada terminal sebelahnya lagi. Oh, ini kayaknya buat yang ini ya, yang luxury sambil makan kayaknya nih. Jadi sambil makan di ininya, ferry gitu, ferry besar gitu, kapal besar gitu. Ya udah, ini untuk kotanya tuh ramai banget dan terdevelop dengan keren. Jadi ya kayaknya warga di sini juga nyaman-nyaman aja, bisa jalan-jalan di kota gini, di taman kotanya. Udaranya juga friendly sih ini. Jadi ini nggak gerah ya. Hadem-hadem gitu, suka banget. Dan kalau di sebelah kirinya tuh adalah pemandangan sungai Saigon, maka di sebelah kanannya adalah pemandangan padatnya lalu lintas di sekitaran water stationnya ini. Jadi untuk suasana malam di Ho Chi Minh City tuh alias Saigon ini tuh hidup banget nih. Nah, jadi walaupun kita harus menunggu 1 jam baru bisa naik waterbusnya, waktu tuh terasa berlalu dengan cepat karena kita keasikan muter-muterin taman kotanya yang luas ini. Jadi kita tinggal balik lagi aja, istirahat sebentar di sini. Kita balik lagi ke tempat itunya. Keren sih ya. Dan kita update lagi waktu kita dapat ini ya, waterbusnya ya. Kita sekarang mau istirahat dulu aja deh di sini. One eternity later. Dan saat menjelang di jam keberangkatan kita, akhirnya kita mulai ikutan antri aja nih di pintu masuk ke bagian waterbus Saigonnya. Ini tuh keadaannya di sekitaran 13 menit dari jadwal keberangkatan waterbus Saigonnya. Jadi termasuk masih lumayan lama sih kita berdiri antrinya. Tapi di jam 9 malam sesuai dengan jadwalnya juga akhirnya pintu gerbangnya dibuka kok. Dan kita bisa jalan-jalan santai aja untuk menuju ke lokasi di mana perahunya berada. Nah, ini nih penampakan bagian luar dari waterbus Saigonnya. Lalu di bagian pintu masuk kapalnya ini tuh akan ada petugas pemeriksa karcisnya tuh. Dan di karcisnya juga tertera nomor tempat duduknya. Jadi kita nanti tinggal duduk aja sesuai dengan nomor pada karcisnya. Ada spot tempat duduk di bagian luarnya ini, tapi kita dapatnya di bagian dalam dari kapalnya sih. Dan ini nih penampakan bagian dalam waterbus di Saigon ini. Jadi kita di escort ke dalam, jadi nggak bakal bingung lah ya. Buat yang pertama kali di sini, nggak usah takut. Dia akan diinformasi kita duduk di mana, dan kita duduk di dalam nih. Di sini kita bisa lihat view-nya. Wih. Tinggal jalan-jalan aja ya. Termasuk lumayan penuh tempat duduk yang terisi di malam ini, dan untungnya juga kita tuh dapetin tempat duduk yang sebelahan banget dengan jendela kapalnya. Jadinya sepanjang jalan tuh kita bisa menikmati langsung pemandangan city light sepanjang sungai Saigonnya ini. Untuk lama perjalanan waterbus ini dari satu stasiun ke stasiun lainnya tuh makan waktu sekitar 15 menitan nih, kurang lebih ya. Oh iya, untuk sungainya ini tuh termasuk bersih nih, gak ada bau-bau yang bikin gak nyaman dari sungai Saigonnya ini. Jadi sepanjang perjalanan juga kita akan dengan nyaman menikmati pemandangan kota Saigon dari bagian sungainya. Dan ini tuh aslinya lebih ke sarana transportasi warga kota Saigon aja sih sebenarnya, bukan spot wisata. Tapi dengan pemandangan sepanjang sungainya yang indah seperti ini sih, jadi wajar aja ya kalau ada turis juga yang milih untuk gunakan fasilitas waterbus ini sebagai sarana rekreasi. Apalagi kan harga tiketnya juga termasuk murah banget sih, dan bisa dibeli baik online maupun langsung ke loketnya dengan uang tanpa harus ribet dengan ketentuan cashlessan. Nah, tapi sebenarnya ada tuh jenis layanan dining cruise yang lebih cocok untuk sarana hiburan dan rekreasi. Karena menggunakan kapal yang lebih besar dan di sepanjang perjalanan melewati sungainya ini juga sekalian makan malam dengan beragam menu makan malam pilihannya. Jadi buat yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih mewah bisa pilih yang dining cruise aja ya. Dan kita juga dipersilakan untuk jalan-jalan, gak harus duduk-duduk aja selama proses perjalanan waterbusnya. Jadi yang mau foto-foto di bagian belakang yang terbuka dengan view gedung-gedung juga bisa-bisa aja tuh. Tapi kita sih milih tetap setia aja menikmati
menikmati view perjalanan waterbus di bagian kursi kita nih. Karena selain sudah dapetin akses langsung ke bagian jendelanya, kita juga udah ngerasa lumayan capek tuh. Udah jalan-jalan hampir sejam di taman sekitaran stasiun kita berangkat sebelumnya tadi. Dan memang untuk pemandangan sepanjang sungainya ini tuh cantik sih, dengan banyak gedung-gedung dan city light. Nggak kerasa kita udah sampai aja dong di stasiun pemberhentian waterbusnya ini. Kalau yang beli tiket satu arah sampai sini tuh udah bisa langsung melanjutkan perjalanan, entah pulang atau misalnya ke lokasi tujuan selanjutnya. Nah, tapi karena kita beli tiketnya yang pulang pergi dengan jarak 1 jam jedanya, jadi turun dari sini kita rencananya mau jalan-jalan aja nih di sekitaran stasiunnya ini. Dan kita juga sempat coba ngecek nih, kalau misalnya via jalur darat untuk ke lokasi waterbus stasiun ini dari lokasi sebelumnya tuh akan makan waktu sekitar setengah jam lebih, belum termasuk kalau misalnya macet dan sebagainya. Jadi sebagai sarana transportasi juga waterbusnya ini tuh termasuk berguna banget nih, karena bisa motong perjalanan sampai 50% daripada melalui jalur lalu lintas daratnya. By the way, saat turun di sini tuh kita akan diminta untuk segera menuju ke bagian luar gerbangnya, karena akan ada petugas yang tiup-tiup peluit yang meminta kita sebagai penumpang untuk menuju ke bagian stasiunnya langsung. Ya mungkin karena bagaimanapun juga waterbus ini tuh adalah sarana transportasi di sini, jadi harus efisien dan sesuai dengan jadwal ya untuk keberangkatannya. Nah, di dalam waterbusnya juga tadi terdapat fasilitas vending mesin ya, alias mesin pembelian minuman otomatis. Jadi kalau misalnya selama perjalanan 15 menitnya itu kita ngerasa kehausan, bisa aja tuh jalan ke vending mesinnya untuk belanja-belanja ringan. Oh iya, karena kebetulan dari saat kita ninggalin hotel tuh kita belum makan malam. Sementara itu kita udah jalan kaki 10 menitan dari hotel ke lokasi waterbus pertama, dan dilanjutin dengan jalan-jalan sejam lagi di sekitaran tamannya. Makanya sampai sini tuh aslinya kita udah ngerasa lapar banget nih. Dan karena kita punya waktu 1 jam di sini, jadi sekarang tuh kita mau sekalian cek-cek dulu aja nih suasana di waterbus stasiunnya ini. Sekilas ini mirip ya dengan waterbus sebelumnya, dengan adanya food court di sebelah kiri dan kanan dari waterbus stasiunnya ini. Tapi kalau kita cek lagi sih, untuk food court di sini tuh desainnya lebih melokal nih, dengan meja dan kursi yang lebih sederhana dari waterbus sebelumnya. Sementara ini kita mau jalan-jalan dulu aja nih ya, sekalian untuk menuju ke lokasi food court di waterbus stasiunnya ini. Ini sih kayak pempek kayaknya ya, kita makan di sini. Ini kenapa, entah kenapa kita mesennya yang udah dibungkus. Ini vibesnya rame banget nih. Lagi pesen minumnya belum datang, ini makanannya udah datang. Yuk kita makan dulu aja nih. Dan untuk makanan pilihan kita di sini sih jajanan simple aja nih, dengan rasa sambal dan saus yang segar, ditemani dengan minuman yang segar ini, dan juga kita dapetin acar sayuran yang bikin makin seger nih. Iya, udah beres nih makan-makannya nih. Vietnam keren juga ya. Di luar ekspektasi kita. Sejauh ini walaupun ada kejadian tidak menyenangkan ya, casual ya. Let's go katanya, takut ketinggalan. Berangkat. Nah, kita sekarang mau balik lagi ke waterbusnya nih, pulang aja. Dan enaknya di tempat yang agak-agak tidak berbahasa Indonesia ini, itu apa sih, jualan apa sih, kocak. Ini ramai banget di sini, view-nya juga enak. Mantap sih. Cuma kita nggak ada waktu buat foto-foto cuy. Kita kesini udah lapar banget, jadi kita fokusnya makan aja. Setelah beres makan kita balik lagi ke waterbus buat pulang. Lumayan lah ya, sejam di sini. Udah kenyang dan segar sementara ini dengan makan malam sederhana kita di sini, dan 1 jam tuh nggak kerasa udah berlalu aja dong. Jadinya kita naik lagi aja ke waterbusnya. Kita udah balik lagi ke sini. Dan ininya udah ditutup ya, udah dimati-matiin lampunya. Jadi sekarang kita mau pulang ke hotel, paling kita mampir dulu ke minimarket. Udah gitu kita pulang ke hotel, istirahat. Kita lanjut lagi di video selanjutnya besok ya. Kita kemana-kemananya belum tahu sih. Udah ya, udah malam, udah capek, udah kenyang, udah lengkap semuanya. Kita nyebrang lagi di sini. Videonya bakal kita matiin ya. Kita pamit dulu.